Persilakan. Ya, terima kasih. Ternyata layarnya penuh lagi. Oh, Ibu aku deg-degan, nurung-nurung latihan soal. Ya, betul Bu. Tadi baru mau bilang seperti itu. Ya. Muridnya mumet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Sudah istirahat tadi? Belum. Ya, Belum ya? belum. Belum istirahat saja suaranya sudah semeriah ini ya. Apalagi kalau sudah istirahat. Ya, setelah pulang sekolah nanti kita jajan bareng. Uangnya udah habis, Bu. Nggak apa-apa, ngutang dulu sama Bang Uceknya. Nanti mau dibayari sama Bu Asih. Ya. Oke. Alhamdulillah, walaupun siang jam kita di akhir pembelajaran ya, jam-jam siang waktu pulang, tapi kalian masih tetap semangat. Sebelum kita masuk ke pelajaran, kita belajar, maka kita berdoa dulu. Nanto, silakan pimpin doa. Ya Bu, mari teman-teman, sebelum kita melakukan pembelajaran di siang ini, kita mulai dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sudah Bu. Alhamdulillah. Terima kasih Nanto sudah memimpin doa. Semoga pembelajaran hari ini lancar dan kalian dimudahkan untuk menerima ilmu dalam belajar. Amin. Ya. Amin. Ada yang tidak hadir hari ini? Eli Bu, izin, Eli. Oh, Eli izin. Ya, coba Bu Asih cek terlebih dahulu. Aziza, aku minta ayu, masa ya nyong undang sampai normal. Loro aja guneman, Bu Guru lagi. Aziza, Bu Guru lagi ngabsen. hadir ya? Ada enggak batang hidungnya? Ya, Bu. Ya, Eli. Bu. Eli tadi izin. Izin kenapa? Acara keluarga? Sudah berkeluarga ya ini ya? Evi. Hadir Bu Guru. Fitri. Hadir, Bu. Jumira. Nanto. Hadir Bu, hadir, selalu hadir. Hadir Bu, ada Bu. Fitri, ya. Safitri. Tidur apa ngapain ini Safitri? Ya, hadir, Bu, hadir. Ya. Sri Wahyuni. Syarif. Hadir Bu Guru. Wahyu. Izin ke kamar mandi Bu tadi Bu. Oh, ada ya, hadir ya berarti ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang prosedur, kita sudah berkenalan. Kita kemarin sudah berkenalan tentang prosedur. Nah, kita belajar lagi mengingat kembali apa itu teks prosedur. Coba lihat gambar berikut. Apa ini? Mana Bu? Nggak ada Bu. Mana Bu, tidak terlihat. Tidak terlihat? Belum Bu. Nggak ada Bu. Nggak ada Bu. Itu Nabina. Nasi goreng. Nasi goreng Ya, sih goreng nasi Bu. goreng, Sudah, Bu. Bu. Ada padem yuk. Siang-siang belum istirahat makan nasi goreng. Itu ada apa Bu? Ada padem.
Nasi goreng ya. Sudah ada yang pernah makan nasi goreng? Nasi udah matang digoreng ya, Bu? Belum, Ya. Bu. Nggak boleh Belum. sama Ibu. Belum pernah? Hari ini belum, Bu. Hari ini belum. Cara membuat nasi goreng, masak nasi goreng, pernah lihat ibunya atau bapaknya mungkin? Pernah, Bu. Di abang-abang yang jual, Bu. Masak. Penjual. Oh, ya. Kita amati terlebih dahulu. Ini ada gambar nasi goreng. Cara memasak nasi goreng. Nah, cara memasak nasi goreng. Sebelum kita masak nasi goreng, terlebih dahulu kita harus menyiapkan apa, Tom? Nasinya, Bu. Bahan-bahannya, Bu. Nasi itu termasuk alat atau bahan? Nasi. Bahan. Bahan. Menyiapkan wajan enggak? Anto Iya, jawab. Teflon, Bu, Ya, teflon. wajan itu termasuk Teflon. alat atau bahan? Alat. Alat. Nah, jika kita mau melakukan sesuatu, memasak nasi goreng harus menyiapkan bahan dan alat. Alat. Bu, alat. Nah, setelah alat dan bahan sudah tersedia, maka diproses, ya, dimasak. Nasi matang yang belum digoreng, karena kalau nasi uduk itu hanya digodok ya. Ini nasi goreng. Kalau Direbus, nasi Bu, goreng rebus. nanti oh iya direbus. Betul, pinter. Nah, kalau digoreng namanya saja goreng, berarti pakai minyak enggak? Pakai, Bu. Pakai. Ini berarti kalian sudah mulai mengingat cara memasak nasi goreng. Nah, yuk selanjutnya melihat gambar di layar, pasti kalian sudah mengingat kemarin kita sudah mengulas tentang teks prosedur. Nah, apa toh pengertian teks prosedur itu? Kita ulas kembali. Nurma, suaranya? Yuk, bersuara. Ya. Teks yang berisi pedoman untuk melakukan sesuatu, membuat sesuatu, atau menggunakan sesuatu, Bu. Ya, enter. Norma mengatakan, jadi berpendapat bahwa teks prosedur itu teks yang isinya tentang tata cara membuat sesuatu, pedoman. Kalau pendapatnya Wahyu gimana? Sama enggak dengan Norma? Teks yang membahas mengenai langkah-langkah dalam membuat sesuatu, Bu. Ya, tadi Norma ada pedoman membuat sesuatu. Wahyu ada langkah-langkah membuat sesuatu. Satu lagi, Nurul. Epi Jangan itu, Bu. tidur, Epi, Bu. Nurul. Ngantuk Epi itu, Bu. Ya, Epi. Guru, biar Bu Guru aja yang nyuruh aku. Apa Bu Guru? Ya, pergi Evi. Pas ngelamun sisan. Pripun Bu Guru? Dengar suara merdunya puasan enggak, Vi? Dengar Bu, coba diulang lagi Bu. Iya. Kalau menurut Evi, teks Iya. prosedur itu apa? Teks yang memuat langkah-langkah atau tata cara yang bisa kita lakukan untuk baik membuat, melakukan atau menggunakan. Ya, Menurut saya loh ya, kayak semacam panduan gitu loh Bu. semacam panduan. Nah, kita simpulkan, Norma tadi mengatakan bahwa teks prosedur itu pedoman cara membuat. Wahyu mengatakan kalau langkah-langkah cara, langkah-langkah membuat. Sedangkan Evi berpendapat bahwa apa tadi, Vi? Jangan lupa. Teks yang memuat langkah-langkah, yang Iya. Panduan, Bu. Iya, panduan. Pedoman, langkah, panduan itu termasuk dari proses. Ya. Iya. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa teks prosedur itu adalah teks yang isinya tentang langkah atau tahapan untuk melakukan sesuatu. Berdasarkan pengertian ini, kalian tidak perlu
menjelaskan teks prosedur sesuai dengan yang ada di layar. Jika kalian mempunyai konsep sendiri, ya, yang penting kalian sudah mempunyai konsep kalau prosedur itu langkah, kalau prosedur itu pedoman, kalau prosedur itu tata cara. Jadi tinggal buat kalimat saja kalau teks prosedur itu isinya tentang tata cara atau tahapan sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, tidak mirip, tidak sesuai dengan ini enggak apa-apa, yang penting konsepnya sama. Nanti bisa ya membuat pengertian teks prosedur dengan pendapatnya sendiri ya. Bisa Bu Guru. Ya, sip. Setelah kita mengetahui pengertian teks prosedur yang cirinya itu ada langkah atau tahapan, maka setiap langkah itu tidak boleh terbolak-balik. Ya. Kepala, tubuh, dan Kaki. kaki. Boleh terbolak-balik enggak? Tidak boleh, Bu. Tidak boleh. Masa kepala ada di ketiak? Enggak mungkin ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, Bu. Iya, kepala, pundak, Tapi lutut. kalau buatnya terbolak-balik gimana, Bu? Nah, kalau membuatnya terbolak-balik, maka prosesnya tidak sesuai. Jadi hasilnya dimungkinkan gagal. Itu kemungkinan loh ya. Nah, kita lihat dulu setelah kita mengenal teks prosedur itu apa. Yuk kita kenalan dulu dengan struktur teks prosedur. Yang pertama ada apa ini? Judul Bu Guru. Judul. Yang kedua ada apa? Tujuan. Yang ketiga ada apa? Ya, yang keempat? Langkah-langkah. Itu struktur. Nah, Tujuan atau tadi ada yang bertanya, Nurma, apakah kalau terbolak-balik itu bisa, Bu? Coba logikanya. Kalau judul itu ibarat sebagai kepala, apakah kepala itu boleh diletakkan di bawah? Tidak boleh. Nah, jika langkah-langkah itu diletakkan di atas, lalu alat bahannya itu di bawah, apakah itu sesuai dengan struktur? Tidak, Bu. Jadi, struktur itu tidak boleh terbolak balik. balik. Nah, Ya, Bu, saya paham. oke, lanjut ya, karena kita ini akan membahas pengertian, struktur, dan unsur kebahasaan. Kita masuk ke kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, dibaca. Yang pertama ada apa ini? Kata kerja imperatif. Ya, kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif ini kata kerja yang isinya tentang perintah. Jadi kalian harus bisa membedakan kalimat pernyataan, kalimat pertanyaan, dan kalimat perintah. Contoh, masukkan, titik. Maka itu termasuk kalimat pernyataan. Pernyataan persuasif, Bu. Ya, jika kalimatnya seperti ini, masukkan. Nah, ada nada an, masukkan, berarti itu kalimat perintah. Tanya, masukkan, tanya dong. Soalnya ada lekoknya. Kalau pernyataan lempeng saja, masukkan. Kalau Tanda bacanya beda ya, Bu, tanda bacanya. iya, karena tanda bacanya beda, maaf, maka caranya membaca juga beda. Masukkan. Nah, itu. Kalau masukkan berarti kata kerja perintah atau tidak? Sudah mulai ngantuk ya? Satu. Belum, Bu. Ngantuk. Masih semangat banget ini, Bu. Ya, setelah ini kita tidur bareng-bareng, tapi jawab dulu kata kerja imperatif. Masukkan. Itu termasuk kata perintah atau tidak? Perintah, Bu. Ya, bagus.
Yang kedua ada pernyataan Persuasif. Ya. Pernyataan persuasif. Persuasif itu artinya ajakan. Jadi pernyataan persuasif ini bisa mengajak, bisa menghimbau. Mengimbau ya, Bu. Ya. Yang ketiga ada kata teknis. Coba Wahyu, kata teknis itu apa? Kata teknis itu yang itu ya, Bu. Susah kita tahu artinya ya, Bu. Cari artinya ya, Bu. Ya, seperti Istilah ya, Bu. Iya, pintar Wahyu. Istilah, bukan istri seseorang ya. Iya, bukan istri ketiga itu, Bu. Iya. Yang ketiga ada Konjungsi, Bu, konjungsi. ya, konjungsi penjumlahan atau konjungsi. Yang terakhir, kelima ada deskripsi Alat, Bu. alat. Nah, setelah kita mengetahui pengertian tadi, teks prosedur adalah langkah isinya, setelah itu strukturnya ada judul, tujuan, alat dan bahan dan langkah-langkah. Yang ketiga, kita mengetahui bahwa kaidah kebahasaan teks prosedur itu ada kata kerja imperatif atau perintah, pernyataan persuasif atau himbauan, kata teknis, konjungsi atau kata Hubung, Bu. hubung. Ya, kata hubung atau kata sambung. Boleh. Yang terakhir ada deskripsi alat. Kita akan belajar. Nah, mengidentifikasi struktur maupun unsur. Jadi latihan soalnya, coba kalian amati. Saya beri waktu 5 menit untuk mengamati teks ini. Jadi kalian beri tanda ini, Bu, tidak terbaca. Kecil. Dibesarin lagi, Bu. Pakai tampilan persentase. Oh, ya sebentar. Seperti ini terbaca ya? Terbaca, Bu. Terima kasih. Iya, tapi kocar-kacir. Nah, ya kita identifikasi dulu. Tadi kita sudah belajar struktur dan unsur kebahasaan. Siapa yang bisa ini? Yang pertama, cara membuat telur dadar. Ini masuknya di struktur apa? Struktur bagian apa? Judul, Bu, judul. Ya, judul. Kenapa harus ada judul? Tidak ada judulnya boleh enggak, Bu? Boleh, Bu, tapi kurang jelas. Nah, boleh Bingung, tapi Bu, kurang kalau nggak ada jelas. judulnya. Betul, bingung. Jadi ibaratnya kalau kamu itu harus punya nama. Mosok seseorang akan panggil kamu, hehehe, nah, Bang Bedo, mana? Kan enggak, wanita cantik, nah, kan enggak? Cantik yang mana? Ya, maka harus ada judul, ibarat nama, harus ada nama terang. Ini sama dengan judul, jadi lebih bisa diketahui. Yang kedua, telur dadar adalah menu makanan yang mudah dimasak dan mempunyai rasa yang enak serta terdapat vitamin A dan protein. Telur dadar juga dapat dikreasikan menjadi berbagai macam variasi makanan. Telur dadar yang akan kita buat ini akan berbeda dengan yang lain karena dalam pembuatan telur dadar kali ini menggunakan bahan seperti tepung dan daun bawang yang akan memberikan tekstur yang lembut serta aroma yang lezat. Nah, pada bagian kedua ini, tadi yang pertama sudah ada judul, yang kedua kira-kira ini
ada pada struktur teks prosedur bagian apa? Tujuan, Bu. Tujuan, Bu. Tujuan, ya, pinter. Nah, kalau ini jelas, ada telur, minyak goreng, daun bawang, itu termasuk Bahan. bahan. Bu. Sedangkan wadah, wajan, garpu, spatula, piring, pisau, dan kompor gas termasuk Alat. Nah, Alat, jadi Bu. kalau ini ditulis jadi satu, menjadi Bahan dan alat. oh iya, Alat dan jadi alat. ini kebalik ya. Oh iya, Bu. Ya, Boleh pintar. satu-satu nggak, Bu? Ya, Boleh satu-satu nggak bahan apa gitu, terus bawahnya boleh. apa? Ya, boleh. Jadi misalnya bahan apa saja boleh ditulis di sini. Lalu berikutnya atau bawahnya boleh alatnya apa saja. Jadi jelas mana yang bahan, mana yang alat. Nah, selanjutnya untuk yang ke berapa ini? Yang keempat. Yang keempat ini ada potong daun bawang. Bawang merah dan cabai merah. Potong. Potong termasuknya kata kerja apa? Imperatif, Bu. Imperatif, pinter Wahyu. Potong. Selanjutnya pecahkan. Telur. Imperatif juga, Bu. Imperatif. Masukkan bahan-bahan. Sama imperatif. Iya, semakin pinter. Kalian bisa menambahkan bahan-bahan selain seperti. Kalian bisa menambahkan bahan-bahan lain seperti sosis atau kornet sesuai selera. Bisa menambahkan. Jadi kalau ada kata-kata kalian bisa menambahkan, kira-kira saran tidak? Saran. Saran. Bu, saran. Bu. Himbauan ya. Himbauan ya. Nah, ini Ya. termasuk pernyataan Persuasif. iya, pinter. Oke, selanjutnya campurkan. Perintah, Bu. Perintah. Lalu kocok. Perintah juga, Bu. Perintah. Ada konjungsinya enggak di sini? Ada. Apa? Lalu kocok. Lalu. Dan. Lalu kocok bahan-bahan. Nah, lalu ini termasuk Jungsi. iya, termasuk konjungsi atau kata hubung atau kata sambung. Nah, termasuknya lalu ini konjungsi temporal yang berhubungan dengan waktu. Siapkan wajan. Perintah, imperatif atau konjungsi? Perintah, Bu. Perintah. Masukkan minyak. Perintah. Lalu, Konjungsi. iya, tuangkan. Perintah. Balik telur agar matang secara merata. Perintah ya. Ya, jika sudah matang, angkat telur dan tiriskan. Perintah. Perintah. Ada konjungsinya ada di sini. Ada. Ada apa itu? Dan. Ya, pinter. Sajikanlah selagi hangat. Coba kalimat terakhir ini, Nurul. Tadi kan nggak jadi toh? Yuk, keluarkan suara merdu Nurul. Nurul? Ya, jotur wae, ayo. Lagi hujan deras, Bu, nggak dengar. Dengar, yuk sajikanlah selagi hangat. Ayo mumpung hujan deras ini selagi hangat, jangan pada. Pertanyaannya apa? Sajikanlah selagi hangat, ini termasuknya kaidah kebahasaan bagian apa, Rul? Bagian apa ya, Bu? Loh, Rul, bilang ingatan atau bagaimana kamu? Insomnia itu, Bu, insomnia. Amnesia, Bu. Ayo, Rul, selagi. Ayo Parul. Nah,
Sajikanlah selagi hangat. Sajikanlah selagi hangat. Ini termasuk pernyataan berupa perintah atau persuasif. Persuasif, Bu. Iya, pinter, persuasif. Jika tidak hangat, disajikan boleh nggak? Boleh, Bu. Boleh. Yang penting masih ada ya, kalau belum dimakan orang lain. Oke, semuanya cerdas. Kalau belum dimakan orang lain, Ibu. Ya. Terlihat? Terlihat, Bu. Lihat, Bu. Ya, karena kalian super cerdas, maka saya tidak akan memberikan pekerjaan rumah, tapi hanya latihan soal. Mau disit. Latihan soal yang pertama, Oh iya. ya. Oke. Yuk, fokus dulu. Besok dikumpulkan. Kelompokkan aja, Bu. Kelompokkan. Kelompok aja ya, Bu. Berkelompok boleh. Yang Boleh, nanti Bu. kelompoknya sesuai dengan kelompok yang sudah dibentuk Bu Ase kemarin. Kemarin Siap belum. ya? Aku lupa. Kemarin lupa, Bu. Siapa Ya. kelompoknya? Kalau lupa, nanti saya ingatkan ya via grup WA masing-masing. Siap, Bu. Ya, Saya yang tidak pertama, dengar ya, Bu. Tidak Ya. dengar Wahyu juga ya? tidak boleh gitu. Oh, gitu. Tidak ada Saya yang mau salah kelompokkan ngomong. sama saya, Bu. Ya. Wahyu ngantuan, Bu, marah Ibu. Iya, mungkin karena Wahyu terlalu imo, jadi sungkan ya untuk mendampingi. Iya, Bu. Oke, latihan soal yang pertama, carilah teks prosedur yang ada di internet, kemudian salin di bukumu masing-masing. Bukumu kemarin sampulnya warna apa? Kelas 8C. Sampulnya itu, Bu. Sampulnya. Hijau. Iya, warna hijau. Kalau bukunya tidak disampuli, maka tak potong bijine. Bu. Oke, yang kedua, setelah kamu cari tugas teks prosedur dari internet, setelah disalin di buku, tentukan struktur teks prosedur dengan memberi tanda. Seperti Bu Ase tadi boleh kok. Jadi tidak usah ditulis ulang. Cukup diberi tanda saja. Yang ketiga, Ada diidentifikasi. bagian-bagiannya ya, Bu? Iya, pinter. Bagian-bagiannya. Yang ketiga, jangan lupa identifikasi unsur kebahasaannya pada teks prosedur yang telah kamu tulis. Ingat, teks prosedur tadi mempunyai beberapa unsur atau kaidah kebahasaan seperti kata kerja perintah, imperatif, pernyataan persuasif atau himbauan, kata teknis atau istilah, konjungsi atau kata sambung atau kata hubung juga boleh, beserta deskripsi alat. Jadi nanti dijabarkan seperti Bu Ase tadi cara mengerjakan pas kita diskusi. Oke? Ada yang dipahami? Ada yang dipahami? Paham. Ya, paham. Mantap. Lembaran apa? Bu mau tanya, itu nanti disalin di buku ya, Bu? Ya, Langsung di print nggak boleh, Bu. Iya, berarti ditulis, Bu, itu kalau seperti itu. nggak usah. Tadi Bu Asmi menyampaikan tidak perlu ditulis ulang. Buku aja ya, Bu. Nah, yang pertama, carilah teks prosedur dari internet, kemudian disalin di buku tugas. Jadi teks prosedurnya seperti Bu Ase tadi yang ini ditulis seperti ini apa adanya. Untuk poin yang kedua, tentukan struktur teks prosedur dengan memberi tanda. Jadi tidak usah ditulis ulang, langsung diberi tanda seperti ini. Oke, mudah kan? Ya, paham Bu? Mudah. Iya. Khusus untuk kelas 8C saya beri soal yang lebih mudah-mudah. Iya, Bu. Ya. Kelas 7, Bu. Ya, karena ini kelas 7 ya, maka saya memberi soal yang lebih mudah daripada kelas 8 untuk pengenalan ya. Baik banget Bu Asih. Iya, maklum Bu Ase ngajarnya kelas 8, kelas 7-nya hanya satu kelas, jadi lupa. Iya, nggak apa-apa, Bu. Ya, berganti ya.
anak-anak di kelas ini. Oke, yang ketiga, identifikasi unsur kebahasaan. Jadi kalau identifikasi unsur kebahasaan ini boleh ditulis ulang. Langsung di bawahnya saja. Langsung di bawahnya saja, disalin di buku yang sudah disampuli. Nah, kumpulkan besok pagi pukul 7.00. Lebih 1 menit, saya potong biji. Besok libur, Bu. Besok libur. Oke? Ya. Kalau sudah ada yang dipahami, kalau sudah ada yang dipahami, ya kita simpulkan pembelajaran pada hari ini tentang menyajikan teks prosedur. Apa saja? Tadi kita sudah membahas apa saja. Yang pertama, Sri Wahyuni itu, Sri Wahyuni itu bisa. ya Sri Wahyuni. Struktur, Bu. Ya struktur. Selain struktur, Kebahasaan, Bu. ya untuk kebahasaan setelah itu pengertian teks prosedur tadi ya. Ya. Nah, jadi pengertian teks prosedur, struktur teks prosedur, unsur kebahasaan teks prosedur sudah kita bahas, kita diskusikan, semoga paham dan nyantol di otak masing-masing. Nyantol, Bu. Ya, jangan ditaruhkan di otaknya temannya. Boleh tanya di WA nggak, Bu, PR-nya? Boleh. Nanti kalau Japri bebas mau berapapun jamnya, asal jangan mengharapkan balasan secara tepat. Ya, siap, Bu. Ya. Ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak Sudah paham. ada. Kalau tidak ada, yuk. Setiap pembelajaran masih ingat kita harus selalu bersyukur karena sudah diberi kenikmatan kemudahan untuk menerima Pelajaran. pelajaran atau ilmu. Nah, kita ucapkan syukur. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh pulang setelah ini. Jangan mampir main dulu. Bu, jajan dulu, Bu. Katanya mau ditraktir, Bu. Ya, sudah ya. Waktunya masih berapa menit, Bu Fitri? Nanti dipotong bijinya itu, Bro, Bu. Ya, kalau nanti saya telat dipotong gaji. Kalau kamu telat, potong biji. Monggo yang itu. Masih 17 menit, Bu. 17 menit. Ya, terlalu singkat 17 ya. menit untuk tanya jawab atau 17 menit yang penyampaian materi? Tanya jawabnya, untuk tanya jawabnya. Oh iya, Pak, 3 menit. Rekamannya gimana nih? Rekamannya. Jangan error lagi nih. Jangan, Pak. Kalau error nanti diulang nanti malam kita submit lagi. Ya, iya, Bu. Wasit diulang karena tadi Bu Mimin belum masuk komentator wasit itu langsung Bu Mimin. Untuk rekaman Tadi, ya. Bu. Untuk Ini rekaman. kayaknya udah masuk. Monggo. Ya. Terima kasih Bu Warisi, tepuk tangan buat Bu Warisi. Terima kasih. Nah, Saya bantu tepuk tangan. Hari ini paksa sama Bu Arisih luar biasa ini. Keren ya pengantar dan penutupnya kita ya. ya. Parul. Untuk rekaman masih aman, oke. Rekaman aman toh, Pak? Aman Bu, aman. Ya. Ya, nanti Aman. saya Japri ya, Pak. Ya. Oke. Ya. Silakan Makasih, yang Pak Sarip. sama-sama Jadi yang Bu. mau komentar Bu Asih siapa ini? Kayaknya Pak Rifai langsung deh yang jadi komentator Bu Asih. Tambahan dulu dari teman-teman. Monggo dari teman-teman. Nanti Pak Pak Pai bisa menambahkan. Monggo Bapak Ibu. Ada yang komentar ya?
Bu Enggar, silakan. Bu Ayuni. Oke, terima kasih. Tadi untuk yang didiskusikan itu Bu Arisi belum muncul kata teknis kayaknya ya dalam Belum, ya. yang didiskusikan bersama-sama itu. Saya juga baru ngeh kok, Bu. Lalu pengalaman saya waktu ngajar menjelaskan kata teknis itu anak-anak itu biasanya tidak cukup dengan pengertian atau definisinya saja, Bu. Biasanya memang saya ngasih contoh. Biasanya saya ngasih contohnya itu antara orang sakit dengan pasien. Kalau pasien itu kata teknis, kalau orang sakit itu sebutan bagi kita orang awam. Yang nyebut pasien itu kan dokter, bidan, perawat, tapi kalau kita nyebut pasien kan lucu. Biasanya saya secara sederhana seperti itu menjelaskannya. Begitu, itu saja sih Bu. Ya, terima kasih. Belum ada kata teknis PR nambahi. Terus belum ada itu juga Bu, batasan itu kan kalau tadi yang dijelaskan sebelumnya ada kalimat yang menggunakan batasan Ibu kalau tidak salah ya. Yang tadi. Iya. Ya. Ya, biasanya menggunakan 1 sendok teh garam Ya, dan sebagainya betul. kayak gitu. Ya. Terima kasih untuk komentarnya Bu Enggar. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Nah itu Bu Mimin kan belum Pak, Bu Mimin. Mungkin dapat disampaikan sama Bu Aziza. Bagus Bu, presentasinya tadi. Sudah saya wakilkan loh ini. Katanya bagus Bu Mimin. Iya. Bagus pripun, Bu? Bagus karena mau traktir Ini jajan. pesan terakhir. Sing mari deg-degan muridnya dadak potong nilai ini lho. Antusias ramai sekali. Udah nilainya 50 dipotong 5 kali. Pas dong. Bu Fitri, jangan melamun. Malam Bu, jam terakhir. Oh, wah itu Saya- saya banget ya masih materinya sama anak-anak ya. Ada di sini Pak. Ada di sini loh. Soalnya murid ini spesial, Bu. Dengan karakter pesisirnya. Pakai telur. Iya. Pakai babat juga boleh. Ini tuh yang dipresentasikan sama Bu As itu pertemuan 1 atau pertemuan 2 tuh? Pertemuan RPP ke-1, pertemuan ke-1 pun ya, apa kedua ya? Kok malah jadi bingung saya. Semantiknya, apa saja struktur teks prosedur, apa saja kaidah kebahasan teks prosedur, bagaimana cara menggali kaidah kebahasan teks prosedur. Tadi tugasnya tuh kelompok apa individu, Bu? Kalau di RPP sepertinya kelompok. Tiba-tiba Kalau hilang besok ingatan. Tadi hilang ingatan ya? Karena di profil pelajar ada bergotong royong kok tiba-tiba kita Iya, mandirin. iya. Ya ingat kalau seperti ini ingat. Berarti luar biasa improvisasinya ya. RPP yang dibuat sedemikian rupa terus sehingga diajarkannya itu ya kembali ke laptop. Malum Bu, dimaklumi Bu. Ini antara improvisasi dengan ngawur. Ngarang. Tapi luar biasa sih improvisasinya, bagus sekali.